Target pembagian sembako bantuan langsung tunai baik dari Kementerian Sosial Gubernur, Bupati serta bantuan dari penganggaran yang sudah diinstruksikan pihak Kementerian Pedesaan sebesar 35% dari anggaran yang diterima oleh desa yang bersangkutan. Pemerintahan Desa Tenjolaut Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat mentargetkan tahap awal sebelum Lebaran sudah terrealisasi semua dengan baik. Hal itu diungkapkan Kepala Desa Tenjolaut Wawo Siswono kepada Berita 7, Selasa 2 Juni 2020. Pihak Alhamdulillah ya, Tenjolaut menjadi salah satu desa di KBB di Jawa Barat yang dapat kontribusi bantuan sosial, dan hampir semua warga dapatlah dari alokasi bantuan baik BLT Desa, BLT Kemensos, bantuan Pak Gubernur atau bantuan Pak Bupati. Kalau kita tidak menginput data, mengirim kepada lembaga-lembaga pemerintahan siapa saja warga desa perlu dibantu, dari mana mereka mau nyusul bantuan. Nah, ini kembali ke pemerintah desa, ini kembali ke kita dalam hal usulan atau memberikan informasi tentang kondisi sosial berpihak. Kalau pemerintah tidak diberikan informasi datanya, ya mau ngasih ke siapa Pak? Itu. Alhamdulillah Tenjolaut sekarang hampir semua warga, jangankan warga pribumi Tenjolaut ya, warga yang ada di sini berdomisili baik dari Subang, dari mana yang sedang bekerja sehingga bisa pulang, saya kasih bantuan Mbak. Untuk konsumsi beras saja kalau 2 kilo sekeluarga, kami punya 3.300 kepala keluarga. Berarti sehari dibutuhkan 6 ton lebih untuk satu desa. Kalau sekarang setahun 365 hari, itu sudah mendekati 2.000 ton Mbak beras Pak. Kali 35%, 560 juta ya. Terus dijadikan BLT desa di bansos itu. Memang kalau untuk saat sekarang ini seakan-akan itu jadi harapan masyarakat. Tapi saya jauh lebih penting memikirkan bagaimana supaya roda ekonomi masyarakat ini berjalan kembali Pak. Pak supir gaji pegawai di pabrik garmen itu ya. Nah sekarang mereka terhenti. Sekarang kalau di garmen Cikalong aja ada 2.000 karyawan, setiap bulan menerima upah 3 juta. Setiap bulan itu ada kontribusi dari garmen saja 6 miliar setiap bulan. Kalau setahun kan udah sekian miliar itu. Nah sementara kalau kita kumulasikan bantuan sosial di kecamatan, udah sebesar itu Pak. Makanya saya lebih sepakat kalau sekarang PSBB selesai, ada pola hidup baru dengan new normal ya. Jadi masyarakat dibolehkan hidup seperti biasa tapi dengan SOP kesehatan. Itu jauh lebih efektif karena mereka bisa melakukan usaha-usaha tapi dengan pola hidup di tengah-tengah ancaman COVID-19 itu. Tetap menjaga jarak, menggunakan masker, disiplin masuk kantor, ada hand sanitizer, ada cuci tangan, itu ditaati dengan baik. Kemudian di tempat bekerja pelaksanaan PSBB kita hanya menjaga di perbatasan. Orang yang terdeteksi suhu panas baik suhu pulang Pak. Sementara tidak full estafet 24 jam dijaga gitu kan. Yang jaga juga ada jam kerjanya, mereka bisa curi-curi waktu. Nah daripada seperti itu, dan kemudian diperpanjang lagi yang bisa menyandra, pabrik tidak bisa mempekerjakan karyawannya, anak sekolah tidak bisa sekolah gitu. Lebih baik dengan new normal ini, SOP kesehatan diterapkan. Jadi di setiap tempat penularan, itu yang kita takutkan. Dan sekalipun nanti corona selesai, dampak ekonomi akan agak panjang daripada perlawanan terhadap coronanya. Itu praduga saya, karena saya melihat dari pemerintah baik pusat maupun sampai ke desa, anggaran di pemerintah sudah habis terkuras Pak buat menanggulangi corona ini. Hampir rata-rata di angka 2-40% di setiap lini desa, kabupaten, provinsi dan pusat. Semua mengarahkan anggaran-anggaran pembangunan infrastruktur kepada Satgas anti corona Pak. Nah ini perlu dipertimbangkan. Jadi saya mendukung untuk new normal. Kapanpun dicanangkan pemerintah, saya akan mendukung itu. Tetap kita dengan SOP kesehatan, full bantuan sosial. Kontroversi di tengah masyarakat itu selalu ada. Yang dapat provinsi iri dengan yang dapat bantuan BLT dinas sosial.
yang dapat bantuan bupati iri dengan bantuan provinsi. Karena dari bantuan Pak Bupati hanya pakai makanan 300.000, dari provinsi 500.000 plus uang 50.000, dari BLT desa dan Kemensos 600.000. Jadi ada celah untuk terus masyarakat. Nah, solusinya, jadi lepaskan ketergantungan mereka kepada bantuan sosial, sehingga nanti dibuka lagi keran untuk mereka melakukan aktivitas usaha dengan SOP, kesehatan diterapkan, yang dengan istilah sekarang ada istilah new normal. Jadi hidup dalam keberadaan antisipasi menghadapi corona itu. Desa Tenjolaut mengharapkan kepada seluruh warga masyarakat yang berada di Desa Tenjolaut agar tetap melaksanakan protokol kesehatan dalam rangka menjalankan kehidupan yang saat ini dijalankan. Tentunya hal yang instruksikan kepala desa kepada warganya mendapatkan apresiasi yang baik serta lapisan yang lainnya. Pembagian dana bantuan sosial semua berjalan sesuai dengan rencana. Tentunya ini berkat kerjasama yang baik dengan seluruh pihak yang terkait, terutama Babinsa dan Babinmas, tokoh masyarakat, DPD Karang Taruna, Majelis Ulama, serta pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Pihaknya pun juga sangat mendukung atas diberlakukannya new normal. Tentunya ini menjadi sebuah harapan agar warga masyarakat Tenjolaut kembali melakukan aktivitas seperti biasanya dengan tidak mengindahkan protokol kesehatan. Dari kantor pemerintahan Desa Tenjolaut, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Yayat Wawur, kontributor Berita 7 mengabarkan.